Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sally Faradiana, MK Spesialis Anak dengan NIDN 0918128402. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada semester ini ada beberapa blok mata kuliah yang saya ampuh, salah satu diantaranya adalah blok siklus hidup. Penting saya sampaikan bahwa mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan diberikan untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah blok siklus hidup merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan untuk mahasiswa program studi pendidikan dokter pada jenjang semester 6 yang berorientasi pada pemahaman mahasiswa berdasarkan pendekatan pendidikan kedokteran secara system-based education dengan kompetensi global sesuai kebutuhan dokter menurut WHO dan SNPDI 2019. Dalam hal ini terkait dengan tumbuh kembang anak, khususnya berbagai permasalahan dan penata laksanaannya terkait dengan bayi baru lahir. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, di sini mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik terkait tumbuh kembang dan penata laksanaan penyakit dalam blok sistem siklus hidup. Mampu menganalisis berbagai kelainan terkait tumbuh kembang berdasarkan data klinis dan pemeriksaan penunjang, dan mampu merencanakan penata laksanaan penyakit pada tumbuh kembang secara holistik sesuai level kompetensi. Sebagai sub CPMK-nya yaitu mampu mengetahui faktor resiko gangguan tumbuh kembang pada periode neonatus atau bayi baru lahir dan melakukan monitoring pertumbuhan serta deteksi dini gangguan perkembangan, serta mampu menetapkan diagnosis terkait tumbuh kembang, trauma lahir, dan kelainan bawaan. Pada materi mata kuliah, materi yang disajikan berjudul trauma lahir, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menentukan diagnosis dari berbagai trauma saat lahir, mampu menentukan pemeriksaan penunjang pada tata laksana, pengambilan keputusan, dan prognosis dari berbagai trauma yang terjadi pada saat lahir. Beberapa materi kuliah tersebut diperoleh dengan dari textbook, artikel, dan penelitian yang relevan. Metode pembelajaran yang digunakan berbentuk interaktif lecture dengan metode discovery learning, yaitu mahasiswa belajar mandiri, membaca referensi, menonton video pembelajaran yang sudah diberikan di e-learning, mengerjakan kuis sebelum kuliah, pembelajaran aktif, mendiskusikan dengan dosen, dan dosen mengidentifikasi dan menyimpulkan tugas yang telah dijawab oleh mahasiswa dan diakhiri dengan melakukan post-test. Media pembelajaran ada beberapa, yaitu pertama bisa menggunakan grup Telegram, e-learning system, bisa menggunakan Zoom dan WA video call, bisa menggunakan PowerPoint, dan interaksi pembelajaran melalui YouTube. Sebagai kriteria penilaian pada mata kuliah ini, penilaian dilakukan dalam dua aspek, yaitu aspek sebelum ujian dan aspek pada saat ujian. Jadi sebelum ujian itu ada 3 item penilaian, yaitu melalui kuis sebesar 40%, ada juga observasi lapangan sebesar 40%, dan tugas-tugas pre maupun post test itu sebesar 20%. Dan terakhir adalah sumatif, penilaiannya itu dari ujian CBT yaitu sebesar 80%. Selanjutnya, terkait dengan proses perkuliahan, berikut ini saya akan sajikan video pembelajaran pada mata kuliah blok siklus hidup dengan materi yang berjudul trauma lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan kuliah dengan judul trauma lahir. Sebelum kita kuliah, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh teman kalian. Silahkan. Baik, buat teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas atau memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Oke, terima kasih. Nah, judul kali ini adalah trauma lahir. Trauma lahir adalah
segala jenis trauma yang terjadi pada bayi yang baru lahir dengan cara apapun, baik itu secara spontan ataupun SC. Dan kejadian trauma itu memang tidak banyak, cuman sekitar 2-7 kejadian saja per 1000 kelahiran. Jadi tidak semua bayi yang lahir itu mengalami trauma pada saat lahir. Tapi jika terjadi trauma lahir, maka diharapkan kalian nantinya dapat mendiagnosisnya, bisa menentukan berat ringannya, dan tujuan selanjutnya apa, kalian bisa setelah mendiagnosis apa yang akan kalian lakukan dan bagaimana cara kalian mengedukasi keluarga bayi tersebut. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 faktor predisposisi kenapa trauma lahir itu bisa terjadi, yaitu bisa dari ibunya sendiri. Nah, ibunya sendiri itu dalam arti dari rahimnya, dari rahim atau uterus. Kejadian trauma lahir itu bisa diakibatkan karena partus atau kelahiran yang lama, partus yang diinduksi, kelahiran bayi-bayi kecil, ataupun yang ibu-ibu dengan panggul yang sempit. Nah, sedangkan dari bayinya itu sendiri, bayi dengan ukuran yang besar itu bisa memperberat atau beresiko untuk terjadinya trauma lahir. Bayi kembar, presentasi bayi yang abnormal itu juga membuat bayi bisa menjadi trauma. Contoh, bayi normalnya itu kan kalau lahir dia itu presentasi belakang kepala. Tapi ada beberapa bayi yang lahirnya tidak seperti itu. Bisa jadi presentasi kaki atau presentasi bahu. Nah, itu semua bisa menyebabkan terjadinya trauma lahir. Ataupun kelahiran intrapartum yang terjadi akibat alat-alat medis yang digunakan oleh dokter kandungan atau OB/GYN untuk mempercepat keluarnya bayi, seperti vakum ekstraksi ataupun forceps. Ya. Nah, kita lihat dari yang pertama. Jadi trauma lahir yang paling sering itu adalah trauma jaringan lunak. Biasanya dia berbentuk merah saja atau eritem. Jadi merahnya itu dia tergantung dari alat apa yang digunakan. Jadi kalau kita pakai vakum, berarti karena vakum itu bentuknya seperti cup atau belakang botol, jadi dia bentuknya oval dan berwarna kemerahan. Sedangkan kalau dia memakai kunam itu penjepit, tapi sekarang ini kunam sudah jarang digunakan. Jadi yang lebih sering digunakan untuk menarik bayi keluar adalah dengan menggunakan vakum. Nah, tapi pun kalau ada yang memakai kunam, maka bekas besi dari kunam itu akan menempel di kepala bayi seperti ini. Nah, ini harus kalian edukasi ke orang tua bayi. Jadi ini kalau kemerahan begini tuh sebaiknya kita dipantau. Kalau perlu, kalau misalnya dia menimbulkan luka yang cukup dalam, itu bisa kita bersihkan secara steril gitu. Tapi kalau tidak, cuman kemerahan saja, cukup kita edukasi orang tua bahwa dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan bekasnya akan memudar. Nah, trauma lahir yang kedua adalah bisa jadi adalah hematom. Hematom bisa, peteki bisa. Nah, ini bercak-bercak ini, peteki-peteki ini itu didapatkan dari proses persalinan, biasanya presentasi kaki. Nih, jadi kakinya yang duluan keluar. Jadi pada saat ditarik bayinya, mungkin dia terjepit di jalan lahir, jadi dia seperti ada bintik-bintik merah yang banyak di daerah bekas penarikan. Kalau dia lahir posisi kepala duluan, maka untuk mengeluarkan mungkin ada gesekan-gesekan dari dokternya, jadi dia menimbulkan bekas seperti ini. Nah, yang ketiga lebam atau ekimosis. Jadi ekimosis itu peteki yang lebih besar lagi. Nah, prosesnya sama. Ini karena proses pengeluarannya agak susah, tergesek ataupun terjepit di jalan lahir. Jadi dia menimbulkan lebam seperti ini. Nah, kalau sudah dibilang lebam itu berarti kita harus hati-hati karena bisa jadi
nanti yang lebam ini bisa perdarahan di bawah kulit ini itu bisa meluas. Nah, kalau meluas, bayinya bisa terjadi renjatan dan akan menimbulkan pucat, anemi, kekurangan darah seperti itu. Jadi butuh transfusi, tapi jarang. Yang paling sering adalah cuman lebam biasa, dan ini edukasi sama ke orang tua bayi bahwa ini lama-kelamaan akan hilang. Kita observasi saja, yang penting lebamnya atau birunya ini tidak bertambah luas. Oke? Nih, sembuh sendiri dalam kurang lebih 1 minggu. Nah, yang ketiga, ini luka akibat irisan atau laserasi pada saat dilakukan SC. Nah, ini sebenarnya jarang juga terjadi, tapi ada beberapa 1 atau 2 kejadian. Ini kebetulan di luar negeri kejadiannya. Jadi dia teriris bagian pelipisnya ini sehingga butuh jahitan gitu. Jadi proses penyembuhan lukanya memang membutuhkan waktu sampai beberapa bulan gitu. Nah, ada juga yang namanya nekrosis lemak subkutan. Ini penyebabnya karena dia lama di jalan lahir atau lama di pintu lahir, sehingga terjadi hiperperfusi jaringan di bawah kulit. Jadi jaringan lemaknya itu dia nekrosis. Jadi seperti menumpuk, seperti ada benjolan, seperti tumor. Tapi ini cukup edukasi saja. Jadi pada dasarnya ini tidak berbahaya. Jadi cukup diedukasi bahwa ini akan lama-kelamaan akan hilang juga. Jadi tidak diperlukan terapi apapun. Nah, dari semua trauma lahir pada bayi, ini yang paling sering terjadi dari semua jenis trauma. Ini kasusnya cukup banyak. Prosesnya bisa dari SC ataupun spontan, apapun. Nah, ini akibat dari penggunaan alat vakum ekstraksi yang untuk menarik bayi, atau dia lama di pintu lahir. Nah, sehingga puncak kepalanya jadi membonjol seperti ini. Jadi seperti bayinya memakai kondek. Jadi besar di atas. Tuh. Kalau dipencet, dia ada seperti cairan di bawah kulit. Nah, ini cairannya itu serosingusa di subkutis dari kulit kepala. Nah, tanda khasnya adalah ini, dia melewati sutura. Jadi kalau sutura itu di garis tengah, garis hayal tengah di kepala, dia itu melewati sutura. Jadi kiri dan kanan, dia itu nyebrang. Nah, karena dia cairannya bening, isinya cairan bening saja, maka dia akan menghilang dalam waktu kurang dari 1 pekan. Tapi kalau kita tidak edukasi ke orang tua bayi, orang tuanya akan kaget, kenapa bayiku kepalanya jadi lembek. Nah, ini karena akibat dari penekanan pada saat lahir. Ini cukup diedukasi saja, lama-kelamaan akan kembali seperti semula. Nah, teman dari kaput tadi adalah sepal namanya. Bedanya cuman ini posisinya. Jadi dia tidak melewati sutura. Jadi kalau sutura tadi adalah garis hayal di tengah, jadi dia tidak melewati. Jadi dia ada di kiri ataupun di kanan. Nah, isinya biasanya adalah berbentuk mengandung darah. Jadi butuh waktu lama untuk menyerap kembali. Ya, nih, karena dia berlangsung lama, itu bisa sampai kurang lebih 3 bulan. Dan karena adanya perdarahan di bawah kulit kepala, jadi terjadi hemolisis, makanya bisa terjadi hiperbilirubinemia atau kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Nah, ini secara ringkas perbedaan antara kaput dan sepal. Gitu. Jadi kalau kaput itu dia langsung muncul karena memang dia langsung terbentuk kondek pada saat lahir. Kalau sepal dia beberapa hari baru muncul karena darah itu munculnya nanti beberapa saat atau beberapa hari setelah lahir. Itu. Oke ya. Nah, selain dari kaput dan sepal tadi, ada juga perdarahan. Perdarahan akibat bisa jadi karena tulangnya fraktur atau patah tulang dari kepala pada saat dikeluarkan, itu bisa. Dan apabila kita sudah bicara tentang perdarahan, berarti kita harus sudah siap dengan yang namanya transfusi darah gitu. PMI harus standby. Dan ini
kalau kejadiannya ada perdarahan di kepala, itu kita sudah berkonsultasi ya ke dokter bedah anak. Jadi kita sama-sama memantau apakah dia butuh penanganan operasi segera atau cuman pengawasan saja. Itu tergantung dari luasnya perdarahannya. Tuh. Sama ya, mau bayi spontan, mau SC, mau kurang bulan, mau lebih bulan, semua beresiko yang sama besarnya. Ya. Perdarahan intrakranial juga sama, tergantung di mana posisi dari otaknya, ekstradural kah, epidural kah, subdural, intracerebral, pokoknya posisi-posisi itu hanya bisa kita tahu setelah dilakukan CT scan. Nah, gejalanya sebenarnya tidak terlalu khas. Kita biasa curiga kalau kondisi bayinya tiba-tiba memburuk dengan cepat atau tiba-tiba bayinya kejang karena perdarahan meningkatkan tekanan intrakranial, ya. Tuh, jadi tahu-tahu dia kejang atau tahu-tahu dia apnu, padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Nah, itu kita harus wajib curiga bahwa dia ada perdarahan di kepala. Nih, biru kesadaran menurun atau bayinya jadi tidak aktif ataupun dia kejang. Dan pada saat kita raba, biasanya ubun-ubunnya atau fontanella dia tegang. Normalnya dia lembek pada saat dipegang. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Itu tadi, langsung bawa ke ruangan NICU atau ICU bayi. Terus untuk menghentikan perdarahan, kita bisa berikan vitamin K. Untuk mengurangi tekanan intrakranial kita bisa berikan manitol. Bayinya stop intake oral dulu. Kalau kejang diberikan obat anti kejang. Nih, perdarahan itu disebabkan bisa jadi karena fraktur dari tulang kepala. Ini penyebabnya bisa terjadi karena proses apapun dari pada saat lahir. Trauma pada mata bisa perdarahan paling sering ibunya itu pada besok harinya, karena perdarahan itu biasanya lama kejadiannya. Jadi paling tidak sehari setelah bayinya lahir, ibunya baru menyadari kalau warna putih dari matanya itu sudah berubah jadi merah. Nah, itu berarti ada perdarahan di mata. Itu ya. Trauma tulang belakang itu jarang sekali. Nah, ini salah satu yang sering juga didapatkan pada saat lahir, yang proses persalinan yang susah adalah ini, palsi di bagian brachialis, gitu. Karena dia proses bahu atau pada saat distosia bahu atau bayinya susah, bahunya susah dikeluarkan, jadi dia patah sebelah, gitu. Organ intraabdomen juga bisa terjadi trauma, tapi itu jarang. Biasanya yang terjadi trauma itu yang bagian-bagian pinggir saja. Nah, sering juga terjadi trauma alat gerak, contohnya misalnya patah di bagian paha, gitu. Jadi kita tinggal berkonsul ke dokter ortopedi dan disarankan untuk foto, itu biasanya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini adalah yang jarang juga, dia trauma genital. Jadi biasanya dia proses persalinannya kaki atau kaki pada saat ditarik, di sini pecah pembuluh darahnya. Gitu. Jadi trauma genital. Ini ada kasusnya tapi jarang juga. Gitu ya. Jadi cukup sekian untuk kuliah hari ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Coba siapa yang mau bertanya silahkan. Coba ayo. Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Fitriani 07721. Jadi dari yang dokter tadi paparkan, saya ingin bertanya terkait sefal hematom. Sefal hematom itu kan dapat menyebabkan hiperbilirubinemia. Apakah ada cara tertentu untuk mengatasinya, dok? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi tadi pertanyaan teman kalian bagus. Jadi pertanyaannya adalah kalau terjadi kuning pada bayi akibat dari hiperbilirubinemia, jadi pertama kita memang kalau ada bayi kuning akibat ada sefal atau ada kaput, kita biasa cek dulu darahnya, kadar bilirubinnya berapa dalam darah. Jika kadar bilirubin darah tinggi, terutama bilirubin 1, itu bilirubin 1 itu terjadi di darah karena hemolisis itu tadi, sel darah merah. Jadi kalau dia tinggi tuh kita biasanya bantu dengan fototerapi,
ya. Fototerapi itu disinar dengan lampu berwarna biru, itu 2-3 hari penyinaran. Lalu biasanya kita kontrol kembali darahnya, bilirubinnya. Kalau sudah normal, biasanya secara klinis kuning akan menghilang. Nah, gitu. Jadi untuk penanganan bilirubin cukup itu saja, disinar dengan fototerapi. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya. Tapi dok, di sini saya mau bertanya, jika terjadi kaput atau sefal hematom, apa bisa diberikan obat atau krim untuk mengecilkan ukuran kepala pada anak tersebut dok? Oke. Jadi dari pertanyaan teman kalian, jadi pertanyaannya adalah apabila terjadi kaput ataupun sefal, apakah perlu diberikan obat atau krim supaya ukurannya cepat sembuh, cepat kembali seperti normal? Jawabannya adalah sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena dia hanya membutuhkan waktu, kepala hanya membutuhkan waktu untuk melakukan peresapan dari cairan yang ada di dalam kepala. Jadi ini kan cairan serosa, ya. Jadi kalau cairan serosa itu dia akan terserap sendiri, gitu, dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih hari sampai sepekan saja, gitu. Jadi dia hanya membutuhkan waktu. Sementara untuk krim ataupun obat-obatan tertentu itu tidak akan mempercepat penyerapan dari cairan tersebut. Jelas ya? Jadi tidak ada obatnya, hanya waktu saja obatnya. Oke? Selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Izin bertanya dok, Iya. perkenalkan sebelumnya saya Rahmat Aliansyah dengan NIM 10451 1042221. Baik, mengenai pertanyaan saya itu tentang pencegahan untuk kaput hematom atau sefal hematom, bagaimana supaya agar bisa mencegah terjadinya kaput hematom dan sefal hematom dok. Oke. Jadi tadi teman kalian bertanya sebenarnya apakah peristiwa seperti ini, kaput, sefal ataupun trauma lahir yang lain itu apakah bisa dihindari atau tidak? Jawabannya adalah sebenarnya ini tergantung dari dokter yang melahirkan sendiri. Jadi petugas kesehatan siapapun, mau dokter mau bidan, kalau proses kelahiran atau proses dia membantu persalinan bayi, itu segala hal bisa terjadi. Mau bayinya besar maupun kecil, itu tergantung dari sebenarnya bisa juga tergantung dari ukuran bayi. Tapi itu semuanya adalah kejadian yang sebenarnya kita tidak harapkan. Jadi kalau dibilang bisa dihindari, jawabannya cuma satu, operatornya harus hati-hati, ya. Jadi dokternya, bidannya itu harus hati-hati dalam melakukan tindakan persalinan. Itu saja. Oke? Jelas? Terima kasih. Jadi karena waktu sudah selesai, jadi sebagai akhir dari kuliah hari ini, itu ada baiknya jadi kita harus menyimpulkan kuliah hari ini itu seperti apa. Jadi saya akan menunjuk satu dari kalian untuk membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba mahasiswa ini atas nama Arya, silahkan. Ya baik dok, terima kasih atas kesempatannya Tabe dok dan teman-temanku sekalian. Jadi untuk kesimpulan yang saya tangkap itu dari materi trauma lahir, yang pertama itu trauma lahir ini meskipun dia kejadiannya cukup sedikit, namun itu cukup penting untuk kita pelajari, yang dimana untuk faktor predisposisinya atau faktor penyebabnya itu dibagi lagi menjadi 3. Disfungsi uterus, adanya partus macet, dan juga kejadian yang bisa terjadi pada intrapartum. Kemudian selanjutnya itu bisa terjadi adanya trauma pada jaringan lunak, entah itu trauma yang bisa dari bayi yang lahir normal ataupun bayi yang lahir seksio sesar. Di mana trauma yang bisa terjadi mulai dari adanya luka sayat ataupun laserasi, kemudian adanya muncul seperti kaput succaneum atau sefal hematom, yang dimana kedua kejadian ini hampir sama, namun ada pembedanya, yang dimana untuk kaput succaneum itu bisa melewati sutura, sedangkan untuk sefal hematom itu tidak. Yang dimana
ada juga beberapa faktor atau fraktur yang bisa terjadi, yang dimana itu perlu untuk kita lakukan penindakan secepatnya untuk mencegah terjadinya mungkin bisa meningkat hiperbilirubin, atau yang dimana tanda-tandanya itu mungkin bayinya punya ikterus atau mungkin jaundice. Mungkin itu dari saya, Dok. Oke. Jadi tadi teman kalian, si Arya sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulannya cukup bagus. Kita aplaus dulu kepada Arya. Oke. Jadi kuliah hari ini sudah selesai. Nanti tugas-tugas kalian bisa kumpulkan setelah materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.